Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Devita Sari, dan dua rekan teman saya yang bernama Siti Komariah dan Erlisa Kambera. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang teks eksposisi untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah telaah kurikulum buku dan teks. Selamat menyaksikan. A. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung informasi-informasi serta juga pengetahuan yang ditulis dengan tujuan untuk dapat memberikan atau menjelaskan pengertian dengan penulisannya yang singkat, akurat, serta padat. Teks eksposisi ini berbeda dengan narasi serta juga deskripsi. Teks ini digunakan untuk dapat memaparkan suatu masalah atau juga pembicaraan secara terperinci. B. Fungsi teks eksposisi. Fungsi teks eksposisi ialah untuk menyampaikan, menerangkan, mengungkapkan, atau juga menguraikan suatu gagasan berupa pokok-pokok pikiran itu mengenai suatu topik yang sifatnya itu non-fiksi dengan dasar argumentasi yang kuat. C. Jenis-jenis teks eksposisi. Ada 9 jenis teks eksposisi diantaranya sebagai berikut. 1. Eksposisi definisi. Sebuah paragraf yang menjelaskan definisi suatu topik tertentu. 2. Eksposisi proses. Jenis ini berisikan langkah-langkah atau juga cara untuk melakukan sesuatu hal dari awal sampai akhir. 3. Eksposisi ilustrasi. Jenis ini adalah jenis yang memaparkan informasi atau juga penjelasan-penjelasan tertentu dengan cara memberikan gambaran secara sederhana mengenai suatu topik dengan topik yang lain yang memiliki kesamaan sifat atau juga kemiripan dalam hal-hal tertentu. 4. Eksposisi laporan. Sebuah paragraf eksposisi yang mengemukakan sebuah laporan dari sebuah cerita berita atau juga penelitian tertentu. 5. Eksposisi perbandingan. Suatu paragraf eksposisi yang gagasan utamanya itu tersaji dengan cara membandingkan dengan yang lainnya. 6. Eksposisi pertentangan. Jenis ini berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal-hal dengan hal lainnya. 7. Eksposisi berita. Berisi pemberitaan tentang suatu kejadian atau peristiwa. Jenis ini banyak ditemukan pada surat kabar atau koran. 8. Eksposisi analisis. Merupakan proses memisah-misahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama itu ke dalam beberapa subbagian, setelah itu masing-masing dikembangkan secara berurutan. 9. Eksposisi klasifikasi. Membagi sesuatu serta juga mengelompokkan ke dalam kategori-kategori. D. Struktur teks eksposisi. Adapun strukturnya terdiri atas 3 bagian, yakni pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Berikut penjelasan struktur teks eksposisi yang tepat adalah: 1. Pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini merupakan suatu gagasan utama mengenai suatu permasalahan berdasarkan fakta yang ada. 2. Argumentasi. Bagian ini berisi mengenai penjelasan secara detail mengenai pernyataan, pendapat, serta juga pengungkapan fakta, ialah sebagai penjelasan argumen dari sang penulis. 3. Penegasan ulang pendapat. Bagian ini merupakan salah satu penguat dari pendapat dan juga argumen yang didukung oleh fakta. E. Ciri-ciri teks eksposisi. Di bawah ini merupakan ciri-cirinya dapat kita ketahui berikut ini. Adapun 7 ciri-ciri dari teks eksposisi. 1. Gaya informasi yang mengajak pembaca. 2. Penyampaiannya secara lugas serta juga menggunakan bahasa yang baku. 3. Menjabarkan informasi-informasi yang bermanfaat atau pengetahuan. 4. Tidak memihak, maksudnya ialah tidak memaksakan kemauan dari si penulis terhadap para pembacanya. Kelima, teks eksposisi memiliki sifat netral dan objektif. Keenam, penjelasan teks ini disertai dengan data-data yang akurat serta juga terpercaya.
Ketujuh, fakta digunakan ialah sebagai alat kontribusi dan konkretasi. F. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Unsur kebahasaan yang terdapat pada teks eksposisi ini diantaranya pronomina, konjungsi, nomina, serta juga verba atau kata kerja. Berikut saya berikan penjelasannya. Pronomina yaitu kata ganti orang yang dapat digunakan terutama untuk pernyataan pendapat. Pendapat pribadi diungkapkan. Pronomina ini dapat diklarifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama, pronomina persona atau kata ganti orang, yakni persona tunggal. Contohnya seperti Anda, dia, ia, aku, saudaranya, kamu, ku, si, dan mu. Dan persona jamak seperti contohnya kami, kita, mereka, kalian, para, dan hadirin. Yang kedua, pronomina non-persona atau kata ganti bukan orang, merupakan pronomina petunjuk. Contohnya seperti itu, ini, sana, dan sini. Serta pronomina penanya, contohnya seperti apa, siapa, dan mana. Adapun penjelasan dari nomina atau kata benda. Nomina adalah kata yang mengacu pada benda nyata maupun abstrak. Dalam hal ini, nomina berdiri sebagai subjek. Berdasarkan bentuk dan maknanya, nomina dibagi menjadi dua. Yang pertama, nomina dasar, misalnya pisau, meja, rumah, lemari, kursi, gambar, dan lainnya. Yang kedua, nomina turunan, misalnya perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain sebagainya. Adapun penjelasan dari verba atau kata kerja. Kata kerja merupakan sebuah kata yang memiliki makna, perbuatan atau keadaan yang bukan sifat. Biasanya, kata kerja digunakan sebagai predikat dalam kalimat. Adapun konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung merupakan kata yang menghubungkan suatu bahasa menjadi dua kesatuan yang sederajat, yakni kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan kalimat dengan kalimat. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.